Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih bersama kami di sini di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan kali ini telah hadir bersama kita siswa inovatif dari SMA Kusuma Bangsa Palembang, Kaila Aulia Zeste Putri dan Aika Reza Fahria dengan inovasinya pembuatan alat sederhana dengan filtrasi air limbah. Baik sahabat inovasi, mari kita buka bincang-bincang kita bersama Kaila dan Aika. Iya, selamat datang Kaila, Aika. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, baik. Kaila, Aika, ini inovasinya luar biasa ya, karena pembuatan alat sederhana sebagai filtrasi air limbah. Pastinya sahabat inovasi di rumah penasaran nih, apa sih inovasi yang telah dibuat oleh siswa inovatif dari SMA Kusuma Bangsa Palembang ini. Oke, baik Aila atau Kaila nih yang mau jelasin apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ya. Jadi yang melatar belakangi kami membuat filtrasi air ini sendiri ialah sebenarnya masih banyak air atau sumber air di Kota Palembang ini yang menurut kami belum layak untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk itu banyak masyarakat yang belum bisa mendapat jangkauan air bersih yang layak untuk dipakai. Oleh karena itu, kami ingin membuat suatu inovasi berupa filtrasi air menggunakan tanaman air agar semua masyarakat di Kota Palembang ini bisa mendapat jangkauan air bersih yang layak dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Baik, ini luar biasa ya, karena biasanya nih untuk pembuatan alat sederhana, apalagi filtrasi ini biasanya menggunakan batu-batuan ataupun juga sedimen seperti itu kan. Tapi ini siswa inovatif dari SMA Kusuma Bangsa ini menggunakan tanaman. Nah, mungkin penasaran ya sahabat inovasi di rumah, bagaimana sih proses inovasinya? Iya, mungkin siapa nih Kaila atau Aika yang mau jelasin ya? Jadi dalam pembuatan, alat sederhana ini tuh kami pastinya masih menggunakan kayak batu-batuan, kasa, lalu ada juga, tawas, tapi di sini kami menggabungkan, penggunaan tanaman air seperti tanaman, ganggang dan juga apu-apu. Gunanya itu, tanaman apu-apu sendiri ini tuh dia bisa membersihkan zat-zat radioaktif dan zat-zat kimia di dalam air tersebut. Sedangkan kalau misalnya ganggang itu dia lebih memberikan, oksigen kepada air itu sendiri. Jadi air yang awalnya ini tidak layak dipakai, bisa menjadi lebih, eee, ber lebih kandungannya itu lagi bisa membaik dan bisa digunakan dengan baik, gitu. Baik, ini luar biasa ya karena menggunakan ganggang, sebagai filtrasinya. Nah, mungkin pertanyaan sahabat inovasi, apakah ganggang ataupun tanaman ini, mudah ditemukan? Iya, gimana nih, Aika? Jadi ganggang sendiri itu sebenarnya banyak ditemukan seperti di perairan-perairan di Palembang ini banyak ditemukan, ataupun sebenarnya ganggang dan tanaman apapun juga banyak dijual di pasar. Jadi bisa mudah dicari dan mudah diambil buat filtrasi air ini. Oke baik, ini ya sahabat inovasi, artinya ini ganggang ataupun tanaman-tanaman air yang digunakan sebagai media untuk filtrasi itu, tidak sulit untuk ditemukan dan memang, keberadaannya pun banyak ya. Jadi mudah sekali untuk mereplikasi inovasi yang sudah dikembangkan oleh Aika dan Kaila dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Oke, untuk, hasil dari filtrasi tadi apakah, apa ya, kita airnya menjadi dari keruh menjadi air bersih atau kandungan logam-logamnya apakah sudah diuji cobakan di laboratorium, sudah batas mana ini inovasinya? Iya. Untuk inovasi ini itu kami udah sempat melakukan pengecekan juga dari pH-nya dan juga kandungannya itu kami udah bisa mendapatkan pH yang baik, udah pH-nya netral ya kemarin.
Terus, buat kandungan airnya itu juga udah layak banget untuk dipakai, jadi Mhm. hasilnya itu sudah kurang lebih baik dan siap untuk digunakan ke depannya. Oke baik, luar biasa sekali ya sahabat inovasi, karena ternyata udah diujikan juga di laboratorium bahwasanya, hasil dari filtrasi tadi, airnya sudah layak untuk digunakan. Nah mungkin sahabat inovasi bertanya nih, air yang digunakan ini apakah layak hanya untuk mandi mandi cuci seperti itu atau bisa juga untuk digunakan sebagai, bahan baku air minum? Gimana tuh Kaila, Aika? Ya. Sejauh ini hasil dari percobaan kami, Mhm. air yang sudah difiltrasi ini baru bisa dipakai sebagai alat-alat seperti mandi, Mhm. kebutuhan mandi, terus mencuci piring atau mencuci, gelas, Mhm. mencuci baju, Mhm. tetapi kami tidak mengujinya untuk minum dan tidak disarankan untuk Mhm. minum, untuk dipakai minum ataupun makan. Oke baik, ini luar biasa, karena, dengan hasil yang didapatkan itu dapat memberikan, suatu inovasi baru ya, karena seperti diketahui karena wilayah Sumatera Selatan sendiri ada beberapa tempat yang sulit air ya, atau bahkan airnya mungkin, banyak mengandung asam karena memang, beberapa perumahan juga berada di wilayah yang kadar asamnya tinggi. Jadi bisa diuji cobakan dengan menggunakan filtrasi, dengan menggunakan ganggang ini tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh adik kita dari siswa SMA Kusuma Bangsa Palembang. Baik, untuk tim yang terlibat dalam inovasi ini, siapa saja nih Aika? Ya. Untuk tim-timnya pastinya ada guru pembimbing kami juga, Ibu Elkana dan juga Pak Yulis, lalu ada Pak Jarwo juga dan Kak Putut yang ngebantu kami di sini. Terus pastinya juga ada dukungan dari kepala sekolah kami juga dan juga, Bapak ketua yayasan kami, kepala sekolahnya Bu Hani dan juga ada Pak Alex juga. Terus ada Miss Reini juga di sini yang ngebantu. Oke, baik, luar biasa ya karena timnya benar-benar tim yang support sekali untuk inovasi ini sehingga, menghasilkan inovasi yang bermanfaat tentunya untuk, khalayak ya. Oke, baik nih Kaila, Aika, timnya sudah banyak yang terlibat dan juga sangat membantu, mungkin untuk, hambatan yang ditemukan dalam inovasi ini, apakah ditemukan kendalanya? Ya. Tentu saja dalam suatu percobaan pasti akan ada hambatan ataupun kendala. Mhm. Ya, kalau pada percobaan kami sendiri, kami mengalami beberapa kali kegagalan, itu karena terjadi Mhm. salah penyusunan pada filtrasi airnya, sehingga pada percobaan pertama dan kedua, hasil filtrasi air kami masih belum terlalu jernih dan belum bisa dipakai. Oke baik ya, tapi ternyata hambatan itu justru menuju proses keberhasilan ya, karena buktinya sekarang, mereka duduk di sini sebagai inovator yang memiliki sebuah inovasi yang luar biasa karena menghasilkan inovasi yang memiliki manfaat untuk, masyarakat banyak. Baik nih Aika, Kaila untuk pengembangan ke depannya nih mau dibawa kemana inovasinya? Ya. Yang pasti ke depannya itu inovasi kami ini pasti masih bisa dikembangkan lagi karena mungkin untuk kemarin ketika kami dalam proses penelitian itu, karena buat lomba juga jadi ada batas waktu yang harus kami ikuti gitu. Mhm. Mungkin ke depannya ketika bisa melanjutkan penelitian ini dengan lebih lanjut, mungkin ke depannya, seperti lingkup, kayak kalau kami kan karena kami juga menggunakan bahan yang seadanya, itu jadi kami, penampungan airnya itu belum terlalu besar. Jadi hasilnya pun, belum terlalu banyak. Mungkin ke depannya kalau misalnya memang, bisa memadai, bisa kita bikin sebuah kolam retensi atau semacamnya untuk bisa digunakan sehingga air-air ini tuh, bisa diolah lagi, bisa difiltrasi sehingga penggunaannya itu bisa, dijangkau untuk masyarakat yang lebih luas ke depannya. Baik, ini luar biasa sekali ya karena pengembangan ke depannya pun terfikirkan oleh seorang anak yang masih usia dini nih, untuk membuat sebuah kolam retensi besar sehingga mungkin pemanfaatannya akan jauh lebih besar lagi ya untuk masyarakat banyak. Seperti itu ya Kayla Aika ya. Oke baik, ini terakhir nih harapan ke depannya nih, mau dibawa kemana inovasi ini dan mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan juga, silakan Kayla dan Aika. Ya. Harapannya hasil percobaan kami ini bisa dipakai halayak umum, khususnya warga Kota Palembang dan sekitarnya. Lalu kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya
Pertama kepada tentu saja Allah Tuhan Yang Maha Esa, lalu kepada kepala sekolah dan kepala yayasan Pak Alex dan Bu Hani. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru pembimbing kami, Bu Elkana, Pak Yulis, lalu Pak Jarwo, dan kemudian Kak Putut. Terima kasih juga kepada guru-guru yang telah membantu proses kami seperti Miss Reini. Lalu juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung kami. Terima kasih juga kepada Hilya, rekan Iya. kami. Lalu yang terakhir, Oh ya, kami juga mau mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dan terima kasih juga buat pihak Balitbangda yang udah mau ngundang kami ke sini. Dan kami juga mau berterima kasih buat para orang tua kami di rumah yang senantiasa selalu ngedoain kami setiap harinya sehingga kami bisa ada di titik ini sekarang. Baik, ini luar biasa sekali ya dan agak mengharu biru ya, Kak. Ini anak-anak, tapi pemikirnya udah sangat dewasa nih. Luar biasa, inovasinya ya Kayla dan Aika nih. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami, di One Day One Innovation. Kami tunggu ya inovasi-inovasi selanjutnya dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.